bersama saya. Perkenalkan, nama saya Satika Haji Jabu, Dan saya Endang Suwini Belu. Dan saya Fitri Widiani. dan saya Mirsada Turkiye. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu kematangan dan definisi dari perkembangan. Dan jangan lupa simak video kita berikut ini. Yang pertama mengenai kematangan. Kematangan adalah sejauh mana individu menjadi lebih dewasa dalam mengembangkan kemampuan dirinya. Kematangan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam mempengaruhi perkembangan seorang anak. Adapun beberapa jenis kematangan, yaitu yang pertama, kematangan diri. Kematangan diri merupakan kemampuan individu dalam mengaktualisasikan dirinya yang ditandai dengan pribadi yang selalu berjuang demi mencapai masa depan dan cita-citanya. Perubahan kematangan manusia terdiri dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, perkembangan fisiologis. Kematangan seseorang secara fisiologis berusia sekitar 17 sampai 20 tahun. Pada tingkat ini, pertumbuhan fisik peserta didik mengarah pada kematangan fisiologisnya. Keseimbangan manfaat fisiologis menjadikan seseorang dengan kepribadian yang bertumbuh secara positif. Maka dari itu, seseorang harus bertindak sesuai dengan ketentuan sosial, akhlak, dan juga intelektualnya. Yang kedua, ada perkembangan psikologis. Kematangan terlihat saat seseorang yang berusia sekitar 20 tahun. Tahap perkembangan ini mulai dominan pada seseorang yang mampu membedakan adanya ketiga macam tujuan hidup seseorang, yakni pembebasan harapan pribadi, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga, ada perkembangan pedagogis. Kematangan seseorang adalah tingkatan di mana intelektual seseorang mengatur perkembangan semua sudut pandang yang mengarah pada kematangan seseorang. B. Kematangan emosi. Kematangan emosi merupakan kondisi seseorang untuk mencapai kedewasaan, yaitu seseorang mampu menyalurkan dan memelihara emosi secara matang, sehingga menunjukkan kesiapan untuk merespon dorongan yang diterima. Aspek-aspek kematangan emosi. Yang pertama, penerimaan diri sendiri dan orang lain. Seseorang juga mampu menerima suatu keadaan yang nyata dalam suatu objek bagi diri mereka dengan orang lain. Yang kedua, ada kontrol emosi. Bila seseorang yang bisa mengawasi emosinya dengan baik apabila dalam keadaan marah, tetapi kemarahannya tidak terkontrol, juga melalui ekspresi, jika dapat mengatur kemarahannya, emosinya akan terkendali. Yang ketiga, mengenai tanggung jawab dan ketahanan menghadapi frustasi. Seseorang memiliki tanggung jawab yang lebih baik daripada minat yang ia miliki dan mandiri. Tidak mudah memiliki sesama terhadap harapan dari segala keinginannya. Adapun faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Yang pertama, usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Yang kedua, perubahan fisik dan kelenjar. Perubahan fisik dan kelenjar pada diri individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi. Sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode atau badai dan tekanan. Emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. C. Kematangan sosial. Kematangan sosial adalah kemampuan untuk mengartikan orang lain dan bagaimana reaksi situasi sosial yang berbeda menurut Goleman 2007. Faktor yang mempengaruhi kematangan emosi, yang pertama, faktor internal, yaitu faktor perilaku yang mencakup semua hal yang diperoleh sejak lahir untuk membentuk kepribadian, fisik, bakat, inteligensi, dan kemampuan.
Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar atau dalam diri seseorang. Keduanya saling mempengaruhi, contohnya pengaruh diri sendiri atau keluarga. D. Kematangan intelektual. Kematangan intelektual adalah kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional dan bertingkah secara dalam, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Faktor yang mempengaruhi inteligensi, yang pertama seseorang, yang kedua pembawaan, dan yang ketiga kematangan, keempat pembentukan, yang kelima minat, dan yang terakhir kebebasan. Perkembangan atau development adalah perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur seperti fungsi alat tubuh, meningkatnya kemampuan seseorang dengan adanya pertumbuhan, kematangan dewasa dan juga pembelajaran. Menurut Papalia DKK 2009, ia berpendapat bahwa manusia sifatnya teratur, yang berarti proses dari perkembangan manusia itu sifatnya bertahap serta berkesinambungan. Misalnya kemampuan berjalan di usia anak yang terjadi bila anak sudah melewati sebelumnya perkembangan, seperti merebut dan berjalan. Anak juga akan mampu duduk bila ia sudah bisa mengangkat leher dan dadanya, seperti pada gambar berikut ini. Adapun perubahannya dimulai dari bentuk yang meningkat, kemudian terjadi penurunan. Biasanya pada proses tubuh berkembang dan matang yang mengalami peningkatan. Sedangkan pada penurunan terjadi pada penuaan dewasa tengah sampai akhir, atau yang bisa disebut dengan menhula. Tahap perkembangan pada manusia yaitu yang pertama, periode sebelum lahir atau parental. Periode parental terjadi kurang lebih 9 bulan serta prosesnya sangat cepat dari suatu sel organisme sampai terjadi dengan kesanggupan yang ada untuk menempatkan diri ketika lahir di dunia. Seperti pada gambar ini. Yang kedua, periode bayi sampai toddler. Periode ini adalah sesudah kelahiran atau postnatal bayi hingga individu dengan usia 18 sampai 24 bulan. Periode bayi merupakan masa kehidupan manusia, tepatnya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Contohnya makanan, pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga, periode anak-anak awal. Nah, periode anak awal yaitu ketika anak masuk pada tahun kedua sampai tahun ke-6. Periode ini disebut dengan prasekolah. Banyak perubahan terjadi pada anak di periode ini. Contohnya, tubuhnya lebih tinggi serta ramping dan aspek motoriknya juga berkembang, yaitu akan semakin terampil. Yang keempat, periode usia sekolah. Nah, periode ini terjadi pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Anak masuk pada sekolah dasar, belajar mengenai lingkungan lebih menyebar, dan mulai bertanggung jawab dalam mempelajari yang lebih baik. Yang kelima, ada periode remaja. Nah, secara umum pada tahap ini terjadi pada usia 11 sampai 18 tahun, yang dimana adanya masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas menjadikan adanya beberapa perubahan seperti perubahan fisik, berkembangnya alat reproduksi menuju kematangan seksual, dan sebagainya. Aspek-aspek perkembangan yang pertama ada pertumbuhan fisik atau physical development, yaitu adanya pertumbuhan pada tubuh, otak, kapasitas, sensori, keterampilan motorik, dan juga kesehatan. Yang kedua ada perkembangan kognitif atau cognitive development, yaitu perubahan dan stabilitas dari kemampuan mental seseorang, seperti belajar, mendengarkan, berpikir, memahami, serta lebih kreatif. Yang ketiga, perkembangan psikososial atau psychosocial development. Nah, merupakan perubahan serta stabilitas ketika emosi, kepribadiannya, dan hubungan sosialnya.
manusia sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual. Nah, biopsikososial dan spiritual merupakan alat yang dipakai para pekerja sosial untuk melaksanakan instruksi kepada seseorang yang disebut dengan konsumen. Biopsikososial menitik beratkan pada faktor interaktif dari faktor biologis, psikologis, dan spiritual atas berkembangnya permasalahan pada diri sendiri dari beragam umurnya. Definisi perkembangan atau development. Nah, manusia adalah makhluk yang berdimensi biopsikososio-spiritual dan terdiri dari yang pertama, dimensi biologis atau fisik. Fisik pada manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur biotik dan juga unsur abiotik. Manusia merupakan siswa yang mempunyai proses penciptaan yang sama dengan makhluk lain seperti hewan. Nah, yang kedua ada dimensi psikologi atau fisik. Nah, dimensi psikologi juga merupakan salah satu dimensi yang sangat berperan penting dan harus ada pada beberapa peserta didik. Karena dalam hal ini psikologi atau rohani yang harus dapat mengendalikan serta mengontrol keadaan manusia untuk hidup senang, sehati, dan juga merasa aman dan tentram. Yang ketiga ada dimensi sosial. Nah, dimensi sosial bagi manusia ini berkaitan dengan sebuah golongan, kelompok, maupun lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan dalam dimensi sosial adalah keluarga yang berperan sebagai sumber utama siswa dalam membentuk kedewasaan. Nah, yang keempat ada dimensi spiritual atau keberagaman. Nah, manusia sejak dilahirkan ke bumi ini telah menerima kodratnya sebagai Homo Divinous atau Homo Religious, yaitu sebagai makhluk yang percaya dengan adanya Tuhan. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.